Kabupaten Kuningan adalah sebuah wilayah yang terletak di Provinsi Jawa Barat. Secara geografis, kabupaten ini berbatasan dengan Kabupaten Cirebon di sebelah utara, Kabupaten Brebes di sebelah timur. Lalu Kabupaten Ciamis dan Kabupaten Cilacap di sebelah selatan, dan Kabupaten Majalengka di sebelah barat. Awal mula mengenai Kabupaten Kuningan. Ternyata nama Kuningan sendiri disebut sudah ada sejak zaman dulu. Hal demikian dikatakan karena adanya suatu pemukiman masyarakat atau suatu kerajaan yang bernama Kuningan. Negara atau kerajaan tersebut terjadi sesudah penobatan seorang tokoh yang bernama Suekarma sebagai raja, yang kemudian bergelar Rahyang Tangkuku atau disebut juga Sang Kuku yang bersemayam di Arile dan Saunggalah. Pada masa kerajaan Galuh diperintah oleh Sanjaya. Wilayah Kenagarian Kuningan selanjutnya berada di bawah kekuasaan Galuh, sampai pada masa Raja Tamperan Barmawijaya, hingga Haryang Banga. Masa itu terjadi sekitar tahun 723 Masehi, sampai tahun 740-an. Setelah masa itu, kami tidak menemukan literatur mengenai Kuningan. Baru kemudian pada tanggal 22 Juli 1175 Masehi. Wilayah Kuningan dijadikan pusat pemerintahan kerajaan Sunda Galuh di bawah Rakean Darmasiksa, putra ke-12 dari Rahyang Banga. Setelah bertahta selama 12 tahun di Saunggalah, kemudian keraton dipindahkan oleh Rakean Darmasiksa ke Pakuan Pajajaran yang sekarang masuk wilayah Bogor. Selanjutnya Kuningan merupakan bagian dari kerajaan Pajajaran. Dan namanya berganti menjadi Kajene yang kala itu di bawah kekuasaan Arya Kamuning. Kajene artinya kuning atau emas. Tidak sampai di situ, Kajene disebutkan mempunyai daerah bawahan, yang disebut Luragung. Sahabat Muslim, jadi siapakah tokoh yang pertama kali menyebarkan agama Islam di wilayah Kuningan? Berikut adalah literatur yang kami temukan. Dari banyaknya catatan literasi yang kami temukan, bahwa tokoh pertama yang menyebarkan agama Islam di Kuningan adalah Syekh Maulana Akbar, atau Syekh Bayanullah. Beliau adalah adik dari Syekh Datuk Kahfi Cirebon. Awal mula kedatangan Syekh Maulana Akbar ke Kuningan diawali ketika beliau meneruskan perjalanannya untuk mengembangkan siar Islam ke Pesambangan. Lalu beliau singgah sebentar di daerah yang bernama Buni Haji Luragung. Kemudian melanjutkan ke daerah yang kala itu disebut Kejene, dengan pusat pemerintahannya di daerah Sidapurna. Syekh Maulana Akbar, akhirnya beliau menetap di Sidapurna, dan kemudian mendirikan pesantren di daerah ini. Pada kala itu, penduduk di Sidapurna belum mengenal Islam. Pada saat pesatnya kemajuan pesantren kala itu, sehingga pesantren tidak cukup menampung para pendatang, maka dibuatlah pemukiman baru, yang kemudian diberi nama Purwawinangun. Dalam catatan lain disebutkan bahwa daerah tersebut hingga kini masih ada dan menjadi sebuah kelurahan di Kuningan. Syekh Maulana Akbar, beliau menikah dengan seorang putri dari pejabat pemerintahan Kejene. Dalam catatan lain disebut masih keturunan Galuh. Lalu mempunyai seorang putra yang bernama Syekh Maulana Arifin, atau Syekh Arif, yang kemudian melanjutkan penyebaran agama Islam di Kuningan. Kami tidak menemukan sumber. Tahun berapa Syekh Maulana Akbar datang ke Kuningan? Namun beliau diduga orang pertama kali yang menyebarkan agama Islam di wilayah Kuningan. Hal demikian dilihat dari referensi pada masa Syekh Datuk Kahfi. Artinya beliau datang ke Kuningan sebelum masa para wali Songo. Kami pun tidak menemukan sumber catatan tahun berapa Syekh Maulana Akbar wafat. Namun makam beliau disebut berada di Astana Gede Kuningan.
di Kelurahan Windu Haji, Kecamatan Kuningan. Ada situs makam tokoh seorang ulama, yang disebut makamnya tokoh penyebar agama Islam di wilayah Kuningan, yaitu Syekh Muhibat. Namun kami tidak menemukan catatan, biografi mengenai beliau. Menurut banyak literasi, Syekh Muhibat adalah tokoh penyebar agama Islam yang datang pada saat sebelum masa Wali Songo. Dari sini kami tidak bisa menyimpulkan apakah Syekh Muhibat ini masih ada pertalian kekerabatan dengan Syekh Maulana Akbar, atau keduanya hidup pada waktu yang berbeda. Pada tahun 1481 Masehi, Sunan Gunung Jati berangkat ke daerah yang bernama Luragung untuk mengembangkan siar Islam di daerah ini. Dalam catatan sejarah yang kami temukan, semuanya sepakat bahwa semenjak Sunan Gunung Jati berada di Luragung, Putri Ongtin istrinya, atau Nyai Ratu Rara Sumanding, datang menyusul ke Luragung. Selanjutnya Sunan Gunung Jati, Putri Ongtin, dan rombongan melanjutkan perjalanan menuju tempat tinggal Ki Gedeng Kuningan di Windu Herang. Pada saat Sunan Gunung Jati dan rombongan tiba di Windu Herang, kemudian Sunan Gunung Jati dan Putri Ongtin pada waktu itu sepakat untuk mengangkat putra Ki Gedeng Luragung yang masih bayi menjadi putranya. Kemudian diberi nama Sang Adipati, atau Pangeran Kuningan. Pada saat masa Gunung Jati datang ke Kuningan, kala itu pemerintahan yang berkuasa di Kuningan atau Kajene adalah Pangeran Arya Kamuning. Disebutkan bahwa kala itu Pangeran Arya Kamuning belum memeluk Islam. Kemudian atas pengaruh Sunan Gunung Jati, akhirnya Pangeran Arya Kamuning memeluk agama Islam. Mengenai anak angkat Sunan Gunung Jati dan Putri Ongtin, menurut catatan sejarah Kuningan, anak kecil tersebut kemudian dititipkan kepada Pangeran Arya Kamuning untuk dididik dengan baik. Selama Pangeran Kuningan belum dewasa, maka Pangeran Arya Kamuninglah yang ditunjuk oleh Sunan Gunung Jati sebagai kepala pemerintahan perwalian di Kajene di bawah Kesultanan Cirebon. Barulah setelah Pangeran Kuningan dewasa, tepatnya pada tahun 1498 Masehi, Pangeran Kuningan dinobatkan menjadi kepala pemerintahan Kajene yang bergelar Sang Adipati Kuningan. Dengan dinobatkannya Sang Adipati Kuningan, maka sejak tanggal penobatannya, daerah yang semula bernama Kajene, dikembalikan lagi ke nama aslinya, yaitu Kuningan. Sahabat Muslim, dari sini kita bisa menyimpulkan bahwa kenagarian Kuningan, pada saat Sunan Gunung Jati datang ke wilayah Kuningan, wilayah tersebut selanjutnya menjadi wilayah di bawah kekuasaan Kesultanan Cirebon, yang sebelumnya merupakan wilayah di bawah kekuasaan Pajajaran. Balong Dharma Loka. Kolam yang berada di Desa Dharma, Kecamatan Dharma, Kabupaten Kuningan ini, memiliki luas sekitar 4.200 meter persegi. Lokasinya berada di tengah pepohonan rindang, dengan kondisi alam yang masih terjaga kealamiannya. Tapi tahukah sahabat, jika kolam ini merupakan petilasan para tokoh penyebar agama Islam di Kuningan, pada masa lalu. Syekh Rama Haji Irengan disebutkan salah satu tokoh penyebar agama Islam yang makamnya berada di lingkungan Balong Dharma Loka ini, yang pada waktu itu diutus oleh Sunan Gunung Jati bersama dua rekannya. Kita awali dengan asal-muasal mengenai Pedukuhan Dharma. Pedukuhan Dharma, atau wilayah Dharma sekarang, disebutkan berdiri sekitar tahun 1502 Masehi, atau 9 tahun setelah dinobatkannya Sunan Gunung Jati menjadi pemimpin di Kesultanan Cirebon. Wilayah Dharma sendiri
pada waktu itu masuk wilayah kekuasaan kerajaan kecil di Kuningan, yang saat itu dipimpin oleh Adipati Kuningan. Kuningan sendiri bergabung ke Kesultanan Cirebon setelah Cirebon dipimpin oleh Sunan Gunung Jati, atau setelah dinobatkannya Pangeran Arya Kamuning, dan anak angkatnya, Pangeran Kuningan. Pada masa itu muncul pedukuhan-pedukuhan baru di Kuningan, termasuk Dharma. Disebutkan, penduduk yang menempati daerah tersebut, kala itu menganut kepercayaan menyembah pohon dan batu besar. Sehingga Sunan Gunung Jati, mengutus para ulama dan muridnya, untuk menyebarkan siar Islam di daerah tersebut. Kemudian diutuslah Syekh Datu Kaliputah, bersama dua rekannya, yaitu Syekh Karibuloh, dan Syekh Rama Haji Irengan. Syekh Rama Haji Irengan, datang ke Dharma lebih dulu. 2 hari kemudian, menyusul Syekh Karibuloh. Dan 12 hari kemudian, baru Syekh Datu Kaliputah. Setelah diutusnya para ulama oleh Sunan Gunung Jati, maka penduduk Dharma, dan penduduk pedukuhan lainnya, kala itu banyak kemudian memeluk Islam. Termasuk tokoh-tokoh pemimpin kampung, atau tokoh yang dituakan.